Oke, selamat siang teman-teman. Selamat bertemu kembali di kelas saya, di kelas 11 AKL. Nah, di sini teman-teman, saya pastikan kalian dalam kondisi sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan, tetap ingatkan ya teman-teman untuk social distancing, jauhi kerumunan, kemudian teman-teman diharapkan berpola hidup sehat, sering cuci tangan juga. Nah, di sini teman-teman, saya ingin mempresentasikan mengenai pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan mengenai manfaat karakter wirausaha. Di sini saya akan sharekan teman-teman untuk materinya. Oke. Nah, produk kreatif dan kewirausahaan ini masih di KD 3.1 dan 4.1 ya teman-teman. Jadi mari kita simak bersama-sama. Nah, manfaat karakter wirausaha. Nah, itu kunci dari sukses untuk berwirausaha. Kita lihat bersama-sama. Nah, dari manfaat karakter itu ada setidaknya 5 yang perlu kita dalami bersama-sama. Yang pertama itu mengenai motivasi berprestasi. Kemudian ada orientasi ke masa depan. Kemudian ada jiwa kepemimpinan atau leadership. Kemudian yang keempat ada jaringan usaha. Dan yang kelima ada tanggap menghadapi perubahan. Nah, jika ada kelima karakter ini, pastikan seorang wirausaha itu akan sukses ya, setidaknya akan sukses. Nah, kita lihat untuk karakter yang pertama, yaitu motivasi berprestasi. Nah, dalam motivasi berprestasi, di sini ada 4 bagian yang penting dalam memberi motivasi atau semangat. Yang pertama itu digambarkan seorang wirausaha itu bekerja keras atau merupakan pekerja keras. Jadi dia memiliki sikap yang tangguh, memiliki semangat yang hard worker gitu ya. Jadi pekerja keras. Kemudian yang nomor 2, nah ini juga sering ditayangkan ya teman-teman, untuk seorang berwirausaha itu tidak mudah menyerah. Jadi pantang menyerah. Nah, kemudian memiliki semangat. Nah, jadi memiliki semangat itu harus ditanamkan untuk orang-orang yang berjiwa wirausaha. Karena dengan semangat, orang-orang itu akan termotivasi. Kemudian yang keempat itu memiliki komitmen yang tinggi, jadi berkomit. Nah, komitmen itu harus istilahnya memiliki pegangan seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada orientasi ke masa depan. Nah, dalam orientasi ke masa depan itu ada 2 hal yang penting teman-teman, yaitu yang pertama adalah berpikir positif. Positive thinking. Jadi seorang pengusaha itu harus berpikir positif, tidak berpikir negatif. Dengan kebalikannya ya, misalkan saya mempunyai usaha mebel, berpikir positif, wah jangan-jangan banyak pesaingnya. Jangan berpikiran seperti itu. Kalau seperti itu, berpikiran negatif. Nah, akan tetapi berpikir positif, wah dengan pengusaha mebel itu saya ingin membuat produk misalnya meja yang bermotif atau ukiran. Nah, seperti itu untuk berpikir positif. Kemudian yang kedua itu memiliki pengetahuan atau knowledge ya. Knowledge ya, memiliki dasar pengetahuan sehingga dari pengetahuan itu dapat diterapkan dan dapat diterapkan dalam usahanya. Nah, seperti itu. Harus memiliki pengetahuan. Kalau dia menginginkan berusaha dalam peternakan sapi ya, misalkan dia harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara makannya, bagaimana cara mengolah limbahnya, seperti itu, memanfaatkan barang limbah-limbah yang dari makanan misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. Nah, dalam ini ya teman-teman, dalam seorang berwirausaha itu harus mempunyai jiwa leadership atau kepemimpinan. Nah, di mana seorang pemimpin itu
pemimpin itu harus berani bertindak, teman-teman. Nah, harus berani bertindak. Kemudian dalam mengambil keputusan ya ini ya, berani bertindak dalam mengambil keputusan. Misalkan di tengah pandemi ini produksi barang menurun, nah harus bertindak seperti apa. Kemudian dapat membangun tim, relasi dengan teman ini, dengan teman yang setimnya. Kemudian berpikir luas, berjiwa besar. Nah, harus berpikir luas. Nah, misalkan tidak hanya dalam strategi pemasarannya itu tidak hanya berjualan secara konvensional, akan tetapi bisa dipasarkan melalui online. Kemudian berani mengambil risiko. Nah, di sini berani mengambil risiko itu yang dimaksud adalah harus berani berspekulasi. Misalkan saya membuat barang itu 25 pieces dalam sehari. Nah, itu dengan apa ya? Dengan tingkat bahan baku yang sedang. Nah, kemudian di periode berikutnya bahan bakunya ditambah, harus ini teman-teman apa? Hasilnya itu akan lebih banyak. Nah, dengan resiko biaya kosnya itu lebih besar seperti itu. Kemudian harus memiliki mentor atau apa ya? Istilahnya kalau kita menemui kendala itu harus ditanyakan atau dikonsultasikan dengan ahli ya seperti itu. Kemudian di sini ada berpikir terbuka. Nah, itu harus menerima masukan-masukan dari orang lain teman-teman di sini. Harus berpikir terbuka. Misalkan ada kritik dari pelanggan, ya diterima saja. Kemudian untuk ke depan yang lebih baik, nah masukan atau kritik dari pelanggan itu diterapkan. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Ya. Itu harus apa ya ditingkatkan untuk kepercayaan dirinya, misalkan public speaking-nya, berbicara di depan umum seperti itu. Bagaimana merayu seorang pelanggan seperti itu sehingga pelanggan itu tertarik dan minat dengan produk kita seperti itu. Kemudian ada jaringan usaha. Nah, ini faktor yang lain ada jaringan usaha. Nah, jaringan usaha ini ada 3 teman-teman. Dari jaringan kerja sendiri, kemudian ada teman atau relasi, kemudian ada kerjasama antar individu satu dengan yang lainnya. Nah, untuk jaringan kerja itu harus ini teman-teman, misalkan bekerja sama dengan supplier, pemasok, kemudian harus mempunyai pangsa pasar, kemudian dengan teman. Nah, teman itu juga dapat menambah relasi dalam kita membuat usaha. Contohnya bagaimana? Nah, teman dapat ikut memasarkan, misalkan menjadi reseller atau seperti itu. Kemudian ada kerjasama di sini. Nah, kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar mitra. Bagaimana menjalin kerjasama dari satu individu dengan individu lain itu harus apa ya dapat meningkatkan profit atau keuntungan seperti itu. Kemudian tanggap menghadapi perubahan. Nah, harus tanggap ya seorang wirausaha itu harus tanggap menghadapi perubahan. Misalkan di sini ada berpikir kritis. Nah, ini mampu mengkritisi, mencari peluang yang ada saat ini. Misalkan dalam contohnya di tengah pandemi COVID ini, seorang penjahit itu omsetnya menurun. Kemudian dia berpikir untuk membuat masker dari kain seperti itu. Kemudian harus menyenangkan. Nah, seorang wirausaha itu harus melakukan usaha ini dengan menyenangkan. Karena biasanya seorang wirausaha itu adalah menekuni hobi yang apa ya, yang disenangi. Jadi hobi yang dibayar itu adalah suatu pekerjaan yang menyenangkan teman-teman. Kemudian bersikap proaktif, ya, aktif dengan teman relasi itu harus menjalin komunikasi seperti itu. Kemudian harus kreatif. Nah, misalkan kreatifnya bagaimana? Kreatifnya itu adalah misalkan seorang pengusaha itu tidak hanya memproduksi satu buah bentuk saja, harus dikreatifkan bagaimana. Kemungkinan misalkan saya kan di awal tadi menggambarkan seorang pengrajin ini apa ya? Untuk mebel itu harus kreatif dalam membentuk ukiran-ukirannya. Kemudian inovatif. Nah, inovatifnya bagaimana? Inovatifnya misalkan dalam pemasarannya itu menggunakan pasar online. Kemudian efisien. Nah, tentunya ini menerapkan
prinsip ekonomi ya teman-teman, harus efisien. Kegunaan barang yang diproduksi itu harus efisien. Kemudian produktif, nah harus mencapai target dalam sebulan itu harus targetnya berapa dengan biaya kos yang dikeluarkan untuk membuat barang itu berapa. Kemudian orisinilitas atau orisinil itu ditentukan produk itu asli apa tidak, keasliannya. Kemudian ada peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Tentunya kalau orang yang membuka wirausaha itu dapat membuka lapangan kerja teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan jiwa yang berwirausaha itu dapat menjadi semangat untuk memotivasi para karyawannya atau pekerjanya. Kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Ya, tentu ya, ini untuk meningkatkan pendapatan nasional itu pasti itu. Karena meningkatkan hasil dan dapat membayar pajak untuk negara. Kemudian berinovasi untuk produk-produk baru. Jadi produknya itu tidak monoton, jadi harus berinovasi seperti itu. Kemudian peran wirausaha dalam perekonomian. Nah, di sini ada 4 ditambah 3. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya jelas ya. Kemudian wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayar pajak yang besar. Nah, ini sudah diketahui oleh banyak orang. Kalau jiwanya usahanya itu maju, omsetnya banyak, itu juga akan dikenakan pajak untuk pemerintah, itu jangan tanya. Kemudian wirausahawan yang dapat mengolah kekayaan alam. Nah, ini adalah memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian ada kesenjangan antara masyarakat. Nah, di sini dapat menyatukan antara golongan yang menengah, kemudian dengan golongan yang atas, seperti itu. Kemudian mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Nah, ini pasti ya, karena adanya jiwa kegotong royongan. Kemudian penghasil berupa devisa. Nah, ini juga tentu seorang pengusaha itu juga dapat menambah devisa. Kemudian yang terakhir itu ada penghasilan berupa pajak. Tentu pemerintah kan dapat memungut pajak yang dapat dipungut dari orang yang berwirausaha. Seperti itu teman-teman. Nah, akhir kata seperti itu dulu teman-teman untuk manfaat. Ini untuk mengakhiri KT 3.1 dan 4.1. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali teman-teman.